di mana kegiatan hari ini merupakan workshop online yang sesi keempat yang akan dipandu oleh Pak Dewo Madeyuda Andika selaku moderator dan saya sendiri Nyoman Ariantara selaku OS. Sepenuhnya nanti akan diperkenalkan profil narasumber kita yang sangat luar biasa. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan serahkan kepada Pak Dewo Madeyuda Andika untuk memoderatori sesi kali ini. Untuk waktu, saya serahkan ke Pak Yuda. Saya persilakan Pak Yuda. Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman Hariyantara atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, Bapak Ibu peserta yang hebat kali ini. Jadi kita bertemu di sesi keempat hari pertama dengan judul Cara Efektif Pembelajaran Online. Nah, di mana kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat hebat sekali. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi kita. Jadi mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi sebelum kita mulai, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua dan salam. Jadi narasumber kali ini yaitu Profesor Dr. Insinyur Richardus Eko Indrajit, MSc, MBA, MPhil, MA. Nah, beliau ini merupakan pakar teknologi yang sangat berbakat. Tak hanya sebagai pakar, narasumber berbagai seminar, beliau juga seorang akademisi sekaligus penulis puluhan judul buku dan ratusan jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan tingkat nasional maupun internasional. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 24 Januari 1969 dan memulai karir di dunia teknologi sejak duduk di bangku kuliah. Beliau menuntaskan pendidikan di ITS, kemudian melanjutkan pendidikan di berbagai macam universitas seperti Harvard University, University of the City of Manila, Maastricht School of Management, Leicester University, dan London School of Public Relations. Beliau aktif sebagai Widya Iswara Lemhamnas, yang diikuti dengan berperan sebagai staf khusus bidang teknologi informasi, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, staf khusus Balitbank Departemen Komunikasi dan Informatika, staf khusus bidang teknologi informasi Badan Narkotika Nasional, dan konsultan ahli Direktorat Teknologi Informasi dan unit khusus manajemen informasi Bank Indonesia. Nah, saat ini beliau ditunjuk untuk menakodai institusi pengawas internet Indonesia, yaitu Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure, dan menjadi anggota aktif dari Badan Standar Nasional Pendidikan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Dewan Riset Nasional, dan Dewan Pendidikan Tinggi. Beliau juga menjabat Direktur SLCC atau Smart Learning and Character Center of PBPGRI. Nah, kini beliau menjabat sebagai Presiden Association of Higher Learning Institution in Computing and Information Technology Studies, di mana beliau memimpin lebih dari 700 universitas dan 1.500 program studi di seluruh Indonesia, serta President of International Association of Software Architect. Oke, selamat pagi Pak Prof. Eko. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, ya. Terima kasih. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Pak Profesor Eko untuk memulai presentasinya. Silahkan Pak. Apakah presentasi saya sudah terlihat? Ya, belum Bapak. Bisa diulang share screen-nya Bapak. Sudah saya share, tapi sekarang di sharing screen-nya off ini. Saya nggak bisa share. Ya, saya pindahkan dulu. Oke, udah. Ya, siap. Baru. Tadi belum di enable. Bentar ya. Bagaimana sekarang? Oke. Siap. Sudah ya? Oke, baiklah. Selamat siang semua teman-teman saya di Bali, terutama para anggota PGRI Provinsi Bali. Pada hari ini saya berdua dengan Prof. Wardiman akan sharing ke bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, seharusnya Prof. Wardiman berbicara terlebih dahulu, mengawali dengan memberikan kata sambutan atas nama penasihat PBPGRI. Sambil Prof. Wardiman melakukan koneksi, saya akan presentasi terlebih dahulu. Nanti kiranya ketika Prof. Wardiman sudah bergabung, saya akan berhenti sebentar memberikan kesempatan kepada Prof. Wardiman untuk bisa menyapa Anda dan memberikan berbagai hal terkait dengan seminar pada hari ini.
Ini hari keempat workshopnya. Saya memberi judul The Future is Now, ketika masa depan adalah sekarang. Kemarin saya memberikan ini dalam rapat koordinator virtual pertama PGRI se-Indonesia, yang kemudian saya tambahkan beberapa hal untuk keperluan kita sharing pada hari ini. Pertama, kenapa saya memberikan judul ini? Ada alasannya. Kenapa saya berikan judul The Future is Now, atau masa depan adalah sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selama kurang lebih 20 tahun belakangan ini, saya mencoba untuk mempromosikan bagaimana IT dipergunakan untuk pendidikan. Nah, apa yang terjadi dalam 20 tahun belakangan ini adalah bahwa selama saya keliling Indonesia, sebelum COVID terjadi, semua mengatakan begini, oh bagus sekali itu IT untuk pendidikan. Tapi itu untuk masa depan, belum pas untuk sekarang ini. Terus sebagian mengatakan, oh itu hanya pas di kota-kota besar, bukan di daerah terpencil. Kemudian ada yang mengatakan, bagus tapi investasinya harus dibicarakan dulu sama yayasan, sama sekolah, ya, harus sama pemilik, dan lain sebagainya. Sementara beberapa ahli pedagogi mengatakan, ya bagus tapi secara pedagogis kan kita harus tatap muka dan lain sebagainya. Sementara itu ada yang mengatakan bahwa guru-guru di Indonesia belum siap menghadapi IT untuk pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata tiba-tiba kita mengalami musibah seperti adanya COVID-19 ini yang memaksa kita untuk tidak bisa lagi berkumpul secara fisik. Nah, terjadi disrupsi karena COVID-19. Akhirnya apa yang terjadi? Bahwa yang tadinya kita berpikir itu bagus di masa depan, tiba-tiba sekarang harus kita jalankan hari ini. Makanya saya katakan, the future is now. Alias, the future adalah hari ini. Belajar jarak jauh dari rumah sudah menjadi satu-satunya cara yang harus diadopsi. Tidak ada cara lain, karena kita tidak bisa berkumpul secara fisik untuk sementara waktu. Nah, untuk bisa melakukan belajar jarak jauh, ada dua cara. Offline atau online. Kalau offline, seperti zaman dulu, kita mengirimkan modul-modul lewat pos dan lain sebagainya. Sementara mereka yang sudah memiliki terhubung dengan internet, terhubung dengan handphone, terhubung dengan WA, terhubung dengan jaringan-jaringan telekomunikasi, bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Itu jalannya. Persis seperti yang kita lakukan sekarang ini. Nah, peserta didik milenial udah terbiasa. Anak-anak udah biasa karena selama ini mereka sudah biasa menggunakan teknologi. Sementara kita sebagai guru, sebagai dosen, harus bisa beradaptasi secara cepat. Tidak ada alasan lagi, tidak ada cara lain, karena kita sedang dalam kondisi krisis. Kuncinya adalah apa? Ada motivasi dari kita, dan ada kemampuan dari kita untuk melakukannya. Nah, tidak usah takut, caranya apa? Caranya kita belajar sambil melakukan. Learning by doing. Tidak sempat lagi pelatihan-pelatihan dulu. Tidak sempat lagi workshop-workshop dulu. Kenapa? Karena anak-anak kita harus tetap belajar. Mereka menunggu gurunya sebagai arsitek, gurunya sebagai fasilitator, untuk tetap membuat mereka belajar dari hari ke hari. Nah, belajarnya dari mana? Kita menggunakan berbagai cara yang bisa dipergunakan untuk menemani anak-anak kita untuk belajar. Dalam konteks ini, guru menjadi arsitek proses pembelajaran. Karena pembelajaran jarak jauh sekarang menggunakan teknologi, maka guru harus tahu cara memanfaatkan teknologi untuk belajar mengajar secara jarak jauh, atau yang dikatakan sebagai daring dalam jaringan atau online system, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya. Mari kita melihat dari sisi positifnya, bahwa hal ini terjadi di seluruh dunia, tidak aja di Indonesia. Artinya apa? Artinya sekarang kita memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan kita dalam pemanfaatan IT. Dulu kita berharap baru bisa mengejar nanti kalau semuanya sudah serba IT. Tapi sekarang karena ada disrupsi pandemi, kita harus melakukannya sekarang. Ambil sisi positifnya,
artinya kita dipercepat untuk mengadopsi IT bagi pendidikan. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Persis sama seperti biasa, cuman konteksnya adalah di mana IT bisa dipergunakan. Pertama, kita harus pandai merancang proses pembelajaran jarak jauh berbasis IT. Kedua, kita harus memilih metode pembelajaran berbasis IT yang paling sesuai dengan kondisi. Ingat bahwa di Indonesia tidak semua kondisinya sama. Peserta didik juga walaupun berada di satu daerah, sama-sama di Pulau Bali, tapi belum tentu kondisi infrastrukturnya sama di rumah mereka masing-masing. Ketiga, kita harus mampu menyusun strategi pembelajaran yang akan diselenggarakan. Sesi-sesinya seperti apa? Ya, kemudian kita harus mampu mengembangkan bahan ajar secara cepat namun tepat. Ya, bahan ajar itu bisa dua, pakai yang sudah ada atau membuat baru. Kalau sudah ada, mengapa kita harus membuat baru? Kita pergunakan saja. Itu namanya by utility. Tapi kalau tidak ada, baru kita membuat, merancang, mengembangkannya. By development. Ya. Habis itu kita menyelenggarakan proses belajarnya tanpa bertatap muka, tapi kita bisa membuat proses belajar mengajar menjadi menarik. Setelah itu, baru kita harus melakukan proses evaluasinya. Baik secara formatif maupun secara sumatif. Dan yang terakhir, berdasarkan umpan balik, berdasarkan masukan dari peserta didik, kita menyempurnakan strategi dan proses pembelajaran secara bertahap. Nah, keseluruhan tugas di atas itu tidak bisa ditunggu, tapi harus menjadi bagian dari DNA-nya seorang guru. Oleh karena itu, saya senang sekali Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian tergabung dalam workshop ini. Karena kita tidak bisa lagi menunggu, tapi kita menjemput bola untuk mempersiapkan diri demi anak-anak didik kita, demi bangsa dan negara kita. Nah, dari sini saya akan masuk ke tahap berikutnya. Nah, terlepas dari sekarang kita menggunakan IT atau bukan, tujuan pembelajaran tidak boleh diubah. Tujuan pembelajarannya sama. Capaian pembelajarannya sama untuk masing-masing mata ajar. Cuman yang berbeda adalah delivery-nya. Cara penyampaiannya yang berbeda. Nah, ada 4 hal yang harus selalu ada kita pikirkan dalam hal kita menyampaikan sesuatu dengan menggunakan teknik online. Prinsipnya sama dengan prinsip pembelajaran biasa. Yang pertama, fokus pembelajaran adalah di peserta didik, bukan di guru. Kita belajar dalam ilmu teknologi pendidikan, fokus adalah di students, di learners. Ya, sehingga kita harus paham karakteristik dari learners. Tidak hanya karakteristik dalam hal literasi teknologi mereka, tapi kita harus paham juga kalau nanti mau menggunakan IT seperti sekarang ini, apakah mereka bisa mengaksesnya dari rumah mereka masing-masing dengan piranti teknologi yang mereka miliki, ya, dengan kemampuan literasi IT yang mereka ada. Nah, kita harus paham betul, ya, sehingga nanti teknologinya disesuaikan. Karena saya melihat di salah satu belahan di Indonesia ini ada yang gurunya luar biasa sekali karena keterbatasan mereka hanya bisa pakai WhatsApp. Akhirnya proses pembelajaran melalui WhatsApp. Karena tidak mungkin bertemu secara seperti kita melakukan video conference yang membutuhkan bandwidth cukup besar. Tapi intinya adalah fokus pada peserta didik. Ya, sehingga buatlah mereka lebih aktif, buatlah mereka lebih tertarik, lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Guru adalah sebagai arsitek, sebagai fasilitator, sebagai coach atau pelatih mereka. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, teknologi apapun yang Anda pilih, ya, teknologi apapun yang ingin dipilih, pastikan terjadi interaksi. Interaksi antara siapa? Antara peserta didik dengan sumber belajar. Sumber belajar bisa dari peserta didik yang lain, sumber belajar bisa dari guru, sumber belajar bisa dari internet, sumber belajar bisa dari lingkungan sekitar. Tapi harus ada interaksi tersebut.
Nah, banyak saya lihat dalam kondisi online seperti ini, guru-guru mencari gampangnya saja, interaksi dihilangkan. Dikasih PR, kemudian ditinggal siswanya. Tidak terjadi interaksi yang signifikan antara mereka dengan pembelajar yang lain, antara mereka dengan gurunya, antara mereka dengan sumber belajar. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Ingat, interaksi sangat dibutuhkan. Ya, jadi kita harus pikirkan seperti apa interaksi yang bisa kita lakukan dalam lingkungan online. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah feedback. Proses belajar membutuhkan umpan balik. Karena tanpa umpan balik, peserta didik yang menjadi fokus tadi tidak tahu apakah yang dia lakukan itu benar atau tidak. Ingat, belajar adalah proses yang berulang-ulang. Dia melatih dirinya sampai dia bisa memahami sesuatu. Oleh karena itu, umpan balik sangatlah penting. Ya, umpan balik dari mana saja? Umpan balik dari gurunya terutama. Ya, oleh karena itu perlu sekali umpan balik itu disampaikan, atau umpan balik itu perlu sekali diperoleh oleh peserta didik. Dan yang keempat adalah belajar bersifat bebas. Pembelajaran harus dirancang. Banyak yang belum bisa membedakan antara belajar dengan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan formal yang kita lakukan sekarang, yang harus dirancang adalah pembelajaran. Hasil dari pembelajaran adalah mereka belajar. Atau tanpa pembelajaran pun sebagai manusia mereka merdeka belajar semenjak bayi. Tetapi dalam konteks pendidikan formal, yang namanya pembelajaran harus ada rencananya, harus ada rancangannya. Sehingga kita setiap hari harus berpikir keras bagaimana caranya kita bisa merancang proses pembelajaran, sesi pembelajaran yang efektif dalam kondisi COVID-19 ini. Jadi saya ulangi, tugas kita sekarang sebagai guru dalam kondisi seperti sekarang ini adalah menyelenggarakan sesi pembelajaran online yang sudah dirancang, di mana pusatnya ada pada siswa, prosesnya ada interaksi, ada umpan balik. Nah, itu semua harus dirancang dengan baik. Memang sulit, tapi tidak usah khawatir. Ingat tadi prinsip yang saya katakan, learning by doing. Kita menjalankan sambil belajar. Karena itu yang dilakukan oleh seluruh dunia dalam kondisi krisis seperti sekarang ini. Jadi tidak usah kita takut untuk berbuat salah, karena berbuat salah adalah bagian dari proses belajar itu sendiri. Dari proses kesalahan itu, kita mendapatkan umpan balik dan kita perbaiki apa yang kita lakukan. Nah, karena tadi pusatnya adalah di peserta didik, maka sekarang kita harus memahami karakteristik peserta didik. Apa itu karakteristiknya? Nah, karakteristik peserta didik ini kan, mereka ini adalah generasi milenial menuju centennial. Generasi Z itu paling banyak ya. Nah, apa itu generasi Z? Bapak Ibu tahu sendiri kan, mereka orangnya sangat pandai menggunakan teknologi, sangat paham, sangat literate di situ. Tetapi mereka kadang-kadang sulit untuk diajak membaca. Ya. Cara membacanya tidak seperti zaman kita. Inginnya semua serba instan. Kalau sesuatu yang membosankan, mereka cenderung tidak menyukainya. Ya. Kemudian ciri khas mereka lagi adalah mereka senang berada dalam kondisi mengendalikan, bukan dikendalikan. Ya. Kemudian mereka juga senangannya sesuatu yang sifatnya edutainment. Ya. Mereka selalu terkoneksi dengan internet. Ya. Kemudian mereka itu kalau belajar itu lebih senang bertanya bersama teman-temannya, berkelompok dan lain sebagainya. Nah, memahami peserta didik ini sangat perlu. Kenapa? Karena kita selalu berpikir bahwa dari masa ke masa siswa itu sama, tidak. Cara mengajar masa lalu tepat untuk siswa masa lalu. Cara mengajar masa kini harus disesuaikan
dengan karakteristik siswa saat ini atau masa kini juga. Oke? Nah, oleh karena itulah, maka di tahun, seingat saya di awal tahun 2008, 2012 ya. 2012, UNESCO sendiri mengeluarkan sebuah standar. Standar apa? Standar literasi guru untuk menjalankan proses pembelajaran yang didukung oleh IT. Nah, kalau Anda melihat presentasi di hadapan Anda, inilah 18, ya, 6 kali 3. 18 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru. Abad ke-21. Seluruh dunia belajar bersama, tidak usah khawatir. Ya. Dibagi 3 di situ. Ada namanya teknologi literasi, ada yang namanya knowledge deepening, ada yang namanya knowledge creation. Apa bedanya? Pertama, seorang guru harus bisa mempersiapkan agar peserta didiknya memiliki literasi teknologi. Bayangkan, kita diminta untuk mempersiapkan agar siswa-siswa kita memiliki literasi teknologi yang benar. Literasi teknologi tidak selalu melulu berarti cara memakai komputer, cara memakai handphone, cara memakai aplikasi. Tidak sekedar itu. Tapi bagaimana memanfaatkan informasi yang dia peroleh. Bagaimana memilah dan memilihnya. Bagaimana mensintesanya. Bagaimana mendistribusikannya. Sehingga berguna untuk kehidupan dia. Itu tugas pertama guru dalam konteks online. Ya. Mempersiapkan siswanya supaya literasi teknologinya mencukupi. Yang kedua, setelah siswanya pandai menggunakan teknologi, informasi yang diperoleh dari teknologi itu, komunikasi yang diperoleh melalui teknologi itu, harus bisa dipergunakan oleh siswa untuk mendalami ilmu pengetahuan yang ditekuninya. Bahasa Inggrisnya adalah knowledge deepening. Jadi mereka yang belajar biologi atau yang senang biologi bisa mendalami biologi dengan IT. Mereka yang senang ilmu-ilmu sosial bisa mendalami teknologi sesuai dengan ilmu sosial. Mereka yang senang matematika dengan teknologi bisa mendalami tersebut sesuai dengan bidang dan minat mereka. Jadi tidak sekedar tahu cara informasi teknologi, tapi menggunakan kemampuannya untuk bisa memperdalam ilmu mereka. Dan yang terakhir, yang namanya knowledge creation. Apa itu knowledge creation? Seperti yang berulang kali disampaikan oleh Mas Menteri, bahwa pada akhirnya kita harus mampu menjadi bangsa yang mandiri. Dan itu hanya akan terjadi apabila siswa-siswa didik kita kelak ketika nanti dia sudah tampil di dalam dunia pekerjaan, dia bisa menciptakan sesuatu. Bisa berinovasi. Itu namanya knowledge creation. Melalui creation knowledge, mereka bisa membuat produk, bisa membuat prototype, bisa membuat layanan, bisa membuat teknologi-teknologi baru, bisa membuat terobosan-terobosan baru dalam hidup, bisa menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan hidup yang dihadapi. Jadi 3 hal itu yang harus dimiliki oleh guru zaman sekarang, yaitu kemampuan untuk membuat agar siswa kita memiliki teknologi literasi, knowledge deepening, dan knowledge creation. Caranya bagaimana? Di dalam UNESCO itu dikatakan seorang guru harus ahli di bidang 6 hal. Pertama, guru harus memahami posisi IT dalam pendidikan. 2, guru harus memahami bagaimana mengembangkan kurikulum dan evaluasi dengan memanfaatkan teknologi. 3, guru harus mampu menerapkan pedagogi, di mana di dalamnya melibatkan IT. 4, guru harus menguasai IT itu sendiri untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. 5, guru harus tahu persis bagaimana mengorganisasikan dan mengadministrasikan proses pembelajaran berbasis online. Dan yang terakhir, guru harus bisa mengembangkan dirinya terus-menerus tanpa henti dalam bentuk professional learning seperti pelatihan,
seminar, workshop, lokakarya, dan lain sebagainya. Ya? Nah, oleh karena itulah maka PGRI membentuk sekarang yang namanya SLCC, Smart Learning and Character Center, di mana saya diberikan amanah untuk mengepalainya. Nah, semua yang disampaikan tadi dalam kondisi COVID seperti sekarang ini pun selalu kita sharingkan kepada Anda semua. Terima kasih kepada guru-guru. Tadi saya lihat ada beberapa guru-guru seperti Bu Bude dan lain sebagainya, yang setiap hari jam 8 pagi setia menemani saya untuk sharing masalah teknologi di Ekoji Channel. Ya, tadi pagi saya bicara mengenai gamification. Tiap jam 8 pagi kami memberikan siaran untuk bisa guru-guru mengikutinya. Ya, alamatnya Anda bisa lihat, buka saja YouTube, tulis Ekoji Channel, EKOJI Channel. Di situ ada setiap hari selalu ada pengetahuan terkait dengan pendidikan dan IT yang bisa dipakai untuk para guru-guru seluruh Indonesia untuk bisa terus belajar. Ada sertifikatnya juga jika dibutuhkan. Ya. Nah, dari sini sekarang kita lihat, kalau gitu tools apa saja yang bisa dipakai. Nah, ada 4 tools besar. Ya, 4 tools besar yang paling tidak harus bisa dimanfaatkan oleh para guru dalam kondisi seperti sekarang ini. Pertama adalah karena kita tidak bisa bertemu secara fisik, tidak bisa sebelahan begitu karena ada physical and social distancing, maka kita harus bisa memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi seperti yang kita gunakan sekarang. Sekarang kita menggunakan Webex, ya. Banyak yang versi seperti Webex, seperti misalnya Zoom, ya. Kita bisa pakai Google Meet, Hangout, atau bisa dipakai juga punyanya Microsoft. Kita bisa menggunakan punyanya Telkom, You Meet Me. Ya, bahkan kita juga bisa menggunakan dengan menggunakan WhatsApp. Ya, itu adalah cara-cara bertatap muka secara virtual. Kemudian di belakang layar ada yang namanya Learning Management System. Ya, Learning Management System ini dipergunakan untuk mengatur proses pembelajaran. Kapan kuisnya, kemudian bahannya disimpan di mana, nanti anak-anak siswa kalau ngumpulin tugas di mana, ya. Kalau ingin bertanya dengan gurunya gimana caranya, itu namanya Learning Management System. Yang banyak dipergunakan di Indonesia seperti Moodle, Edmodo, Google Classroom, Microsoft 365, Schoology, TCS Ion, OpenEDX, Rumah Belajar, itu bisa dipakai sebagai bagian dari Learning Management System, sistem manajemen pembelajaran secara online. Ya. Kemudian yang ketiga adalah masalah quiz online. Quiz online itu artinya adalah seperti Kahoot, Quizizz, Mentimeter, Prof, Google Form, ya, Moodle, Microsoft. Kenapa? Kita kan pasti tetap memberikan tugas, memberikan tes, memberikan ujian, ya, sebagai bagian dari evaluasi baik formatif maupun sumatif. Oleh karena itu, Anda harus memiliki kemampuan juga menggunakan kuis-kuis online ini. Hampir semuanya sekarang digratiskan selama pandemi. Jadi kita manfaatkan kesempatan itu, ya. Kita menggunakan Zoom, Webex, ini kan gratis semua. Demikian juga Kahoot, Quizizz, itu semua gratis Anda bisa pergunakan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sumber belajar. Sumber belajar dari mana? Paling banyak kan sekarang semua melihat dari Google. Ya, ambil dari Google. Kalau yang animasi simulasi, ambillah dari YouTube. Bisa juga diambil dari MOOC, ya, dari IDS, Coursera, Udemy, Udacity, dan lain sebagainya. Atau dari Pustekom yang selama ini sudah membuat banyak sekali modul-modul pembelajaran. Nah, 4 hal ini paling tidak harus bisa dilakukan oleh guru zaman sekarang. Jadi saya harap dengan mengikuti seri of workshop ini, Anda bisa menggunakan berbagai aplikasi untuk teleconference, untuk learning management system, untuk quiz online, dan untuk mencari sumber belajar. Oke? Nah, oke. Itulah yang ingin saya sharing dengan Anda semua. Jadi kalau sekarang ditanya, kalau gitu saya sekarang harus ngapain sebagai seorang guru? Nomor 1, sudah saya katakan tadi, proses belajar mengajar tidak boleh berhenti. Guru menjadi arsitek pembelajaran jarak jauh berbasis TIK.
Tidak tahu caranya, belajar. Tanya sana sini, WA sana sini, email sana sini, pelajari dari YouTube, pelajari dari teman-teman yang lain yang sudah melakukannya terlebih dahulu. Tidak ada yang perlu ditunggu, tidak usah perlu menunggu pemerintah, tidak usah perlu menunggu ada undangan pelatihan dan sebagainya. Karena siswa kita tidak bisa menunggu, belajar tidak bisa menunggu. Pergunakan apapun yang ada dan dimiliki untuk menjalankan proses pembelajaran. Sesederhana apapun itu, pergunakan. Hanya bisa pakai teks saja, pakai teks, WA-WA-an, SMS. Bisa pakai audio, pakai audio. Lebih beruntung lagi pakai video, pakai video. Kalau tidak bisa online, direkam, masukin ke flash disknya dikirim. Nah, itu contoh-contoh yang bisa. Jadi istilahnya kita tidak boleh menyerah. Mulailah dari mana? Mulailah dari diri sendiri. Tidak perlu kita memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita. Lakukan yang ada dalam kendali kita. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan sekarang. Yang di luar kendali kita itu sudah ada orang lain yang akan memikirkannya. Ya, tidak perlu takut salah atau gagal. Tadi saya sampaikan, kegagalan, kesalahan merupakan bagian dari proses belajar. Itu biasa. Ya, yang penting adalah kita belajar dari kesalahan itu untuk memperbaiki. Nah, yang terakhir, orang bijak mengatakan dalam konteks seperti sekarang ini, lebih baik setengah-setengah benar daripada benar-benar salah. Artinya apa? Kalau sekarang proses belajar berhenti, maka kita berbuat kesalahan. Tapi kalau sekarang proses belajar berjalan, walaupun tersendat-sendat, karena semua baru belajar, itu artinya kita sudah membuat progres yang baik. Teman-teman sekalian, itu sharing saya yang singkat pada hari ini. Karena saya mengharapkan ada banyak pertanyaan dari Anda semua, sehingga kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih Prof. Eko. Jadi materi yang sangat bagus sekali. Tadi judulnya The Future is Now. Jadi apa yang selama ini kita akan lakukan di masa depan itu sudah bisa dan harus kita lakukan sekarang. Oke, jadi sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya jawab, di mana di sini sudah ada pertanyaan yang diajukan. Saya cek dulu. Ya, boleh. Dari yang pertama dari Pak Kadek Mulyarsa. Pak Kadek Mulyarsa mau on mic atau mau dibacakan pertanyaannya, Pak Kadek? Bebas, saya ikut aja. Oke. Coba Pak Nyoman sebagai host coba diaktifkan mic-nya Pak Kadek Mulyarsa. Mungkin. Ya, siap. Halo, Pak Kadek. Suara belum terdengar. Pak Kadek Mulyarsa. Atau dibacakan saja mungkin. Oh, oke. Ya, kalau gitu saya bacakan saja. Jadi untuk Bapak Ibu partisipan yang lainnya juga, jadi kalau ingin bertanya secara langsung nanti disampaikan secara dengan mengetik saya ingin bertanya langsung. Jadi kalau yang sudah diketikkan di sini saya bacakan saja. Ya Pak Prof ya. Oke. Pertanyaan dari Pak Kadek Mulyarsa ini, sekolah saya berada di pedalaman Nusa Penida, di mana beberapa anak masih belum memiliki piranti teknologi seperti handphone atau laptop. Di mana efek COVID-19 ini kita dituntut untuk belajar secara daring. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini sehingga bisa berinteraksi dan memberikan umpan balik? Terima kasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, banyak hal yang seperti Bapak alami itu dialami juga teman-teman yang lain. Malah saya balik bertanya dengan mereka, apa yang Anda coba lakukan? Nah, mereka tuh semangatnya luar biasa, saya sampai kagum. Jadi ada guru misalnya, yang dia selama 3 hari berturut-turut, itu dia rekaman. Jadi dia ngomong, dia rekam semuanya, terus hasil rekamannya, dia simpan di flash disk, flash disknya itu yang dikirim ke tempat sana untuk di-copy. Akhirnya offline, tidak online, offline. Oke. Tapi ada juga guru yang luar biasa. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah
Dia tanya, di sebelah sana internet nggak masuk, oke. Tapi ada HP nggak? Ternyata HP ada, oke, HP ada. HP bisa SMS nggak? HP bisa WA nggak? Bisa. Dia mengajar siswanya dengan menggunakan SMS dan WA. Itu saya luar biasa. Saya belajar banyak dengan beliau. Bukan apa-apa, semangatnya. Guru saya mengatakan bahwa teknologi yang paling bagus adalah teknologi yang ada. Adanya apa, itu yang dipakai. Yang sulit adalah mereka yang HP saja tidak tersentuh. Yang HP saja tidak tersentuh. Maksudnya sinyal aja tidak ada. Walaupun kalau kita tanya ke Kominfo, hampir semua sudah bisa punya handphone. Hampir semua sudah dering. Desa-desa katanya sudah berdering semua. Ya pakailah telekomunikasi yang ada. Kalau bisa pakai SMS, pakai SMS. Dulu pertama kali Twitter keluar, Bapak Ibu sekalian, ada yang ada yang saya ingat waktu itu yang lagi jadi tren waktu itu yang namanya cool tweet. Mungkin Bapak Ibu masih ingat. Kuliah Twitter. Twitter itu kan cuma bisa 144 huruf tuh. Dia bikin kuliah Twitter. Per kalimat dikasih tahu ke siswanya. Per kalimat. Siswanya juga boleh bertanya per kalimat. Intinya cuma satu. Belajar tidak bisa berhenti. Kalau daring tidak bisa dilakukan dalam jaringan tidak online, lakukan secara offline. Lakukan secara offline. Kirim buku, kirim catatan, gitu ya. Silahkan lakukan secara offline. Ya, jadi kalau nggak bisa, jangan lalu kita diem saja. Cari cara. Karena itulah yang membedakan antara DNA seorang guru, gitu ya. DNA guru itu adalah dia selalu haus gimana caranya siswa saya bisa belajar. Dia cari apapun alat, apapun cara untuk yang bersangkutan bisa mendapatkan sesuatu. Saya yakin ya, bahwa di Indonesia ini rata-rata sudah bisa terhubung dengan handphone, karena paling tidak itulah yang disampaikan oleh Kominfo, yang disampaikan oleh pemerintah, bahwa kita sudah bisa cukup mendapatkan sinyal sampai tempat-tempat yang terpencil sekalipun. Atau kalau masih tidak dapat handphone juga, ya itu tadi, kita menggunakan cara tradisional. Masih ingat dulu, Universitas Terbuka zaman dulu, apa yang mereka kirim? Modul. Apa yang mereka kirim? Lewat pos mereka kirim itu semua. Jadi intinya sekarang dibalik. Ya, kita tanya kepada diri kita sendiri. Kalau kita sebagai guru sekarang tidak boleh ketemu siswa, sementara siswa harus tetap belajar apa yang kita lakukan. Karena cinta kita kepada siswa, kita yakin bahwa apapun akan kita lakukan untuk bisa membuat siswa saya belajar. Itu dari saya. Ini pertanyaannya banyak ini Pak di sini Pak. Tak baca satu-satu ya. Oke. Terima kasih Pak Prof Eko. Ya, jadi seperti itu Pak Kadek. Jadi sekarang yang mana lagi nih? Tanyakan masing-masing ke guru sendiri ya. Maunya apa? Apa yang akan dilakukan seperti itu. Harus ya, kita cari. Betul. Tapi itu tadi ya, kalau nggak bisa daring, offline. Betul. Jadi kami di PGRI pun menyediakan yang offline. Jadi bahan-bahan itu kita taruh di flash disk atau taruh di CD, itu yang kita kirimkan ke tempat lain. Itu saya belajar dari guru-guru yang ada gitu. Istilahnya jangan kita menyerah, cari cara. Oke. Jadi bisa seperti itu. Jadi bisa SMS dan atau kalau memang terpaksa pakai modul bisa dikirim lewat pos juga seperti itu Pak Prof. Kirim lewat pos ya. Oke, siap. Berarti ini dari Pak Kadek Mulyarsa sepertinya sudah puas dengan jawabannya. Kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini ada dari Bu Yeti. Nah, Bu Yeti izin bertanya, benarkah aplikasi Zoom itu kurang aman? Nah, di sini sepertinya Bu Yeti pernah membaca kalau akunnya dilelang di dark web. Waduh, Oke, seperti itu Pak Prof. Bagaimana kira-kira? Sekarang saya tanya ya, pernahkah Anda pakai Zoom atau tidak? Saya tanya ke Pak Dewa deh, Pak Dewa ya tanya ya, biar gampang ya. Pak Dewa pakai Zoom nggak? Pakai, sementara ini saya pakai Zoom. Oke. Ya. Zoom minta apa waktu saya kasih link ke Zoom? Apakah dia minta nama Bapak? Dia hanya untuk pakai kode saja. Jadi dikirimkan kode, nanti kita. Berarti Bapak tidak memberikan apapun nama Bapak kan? Tidak. Hanya mendaftar saja. Nah, kenapa khawatir? Ya. Nah, yang banyak khawatir itu adalah satu, mereka yang menggunakan Zoom dengan naruh semua
identitas dirinya di dalam Zoom. Kenapa? Karena Zoom kan ada yang berbayar juga tuh. Sehingga untuk mendapatkan yang berbayar kan identifikasinya ditaruh semua di situ. Tidak hanya itu, yang kedua dipakai juga untuk urusan organisasi dan perusahaan yang di dalamnya data-datanya juga rahasia. Jadi orangnya rahasia, datanya rahasia. Nah, tiba-tiba entah tahu karena hacker atau karena bolong-bolong didapatkan itu di darknet. Sekarang saya balik. Emang yang Anda ajarkan ke siswa Anda rahasia? Saya tanya Pak Dewa, rahasia banget gak sih sampai orang ingin tahu Pak Dewa ngomong apa sama anak-anaknya? Kalau saya sih malah saya upload di YouTube juga. Nah, udah saya dibalik aja. Saya sebagai orang IT punya pendapat lain dalam hal media sosial dan lain sebagainya. Saya selalu mengatakan apa? Apapun yang saya pakai, semuanya nggak ada yang aman, saya bilang begitu. Sehingga saya selalu menjaga-jaga setiap kali saya sharing. Anggap aja nggak aman, jadi saya nggak stres. Gitu. Jadi biarkan yang stres itu adalah orang yang apa? Yang memang dia adalah orangnya rahasia, yang mau di-sharing rahasia, dipakai di organisasi yang banyak, semua hal yang rahasia. Sehingga kalau itu bocor, khawatir. Makanya saya tanya Pak Dewa waktu pakai Zoom ditanya nggak nama Pak Dewa? Enggak, berarti Pak Dewa nggak ngasih tahu kan? Apakah ditanya nomor kartu kredit Pak Dewa? Enggak kan? Nah, jadi kalau nggak ada yang rahasia, nggak apa-apa. Gitu. Tetapi kalau ada yang rahasia, misalnya apa? Misalnya Anda memakai kuliah, Anda pakai gini, Zoom dipakai untuk 3 orang yang sedang men-sharing hasil risetnya. Hasil risetnya belum dipatenkan misalnya. Wah, takut dia kan? Ternyata dia lagi sharing, ada yang ngerekam. Tidak hanya oleh Zoom, mungkin siapapun ada yang bisa ngerekam. Yang namanya hacker kan pintar. Ya, Anda mau pakai aplikasi apapun, kalau misalnya komputer Anda diambil alih oleh hacker, dia juga bisa mendengar apa yang Anda sampaikan. Nah, itu lebih baik nggak usah lewat sana. Jadi kalau saya dibalik, apapun yang sifatnya rahasia, hati-hatilah memilih aplikasinya. Tapi kalau itu sifatnya tidak rahasia, silahkan menggunakan aplikasi apapun. Seperti Pak Dewa bilang tadi, materi saya nggak rahasia. Malah kalau makin banyak orang yang tahu, makin bagus, makin banyak yang pinter. Ya sudah, saya upload aja di internet. Nah itu Pak Dewa. Persis seperti saya. Kalau saya sih saya upload aja. Tetapi ada beberapa yang bagi saya rahasia, saya pilih-pilih. Saya tidak akan upload lewat manapun. Lebih baik saya kasih langsung hard copy atau soft copy-nya kalau ingin saya sampaikan ke yang bersangkutan. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak usah takut yang berlebihan gitu ya. Orang kita mau belajar kok. Masa kita ngajarin matematika, ngajarin biologi sedemikian rahasia. Kecuali kalau Zoom-nya Anda yang mendaftar, minta semuanya, minta nama email Anda, minta alamat nama ibu kandung, minta alamat password, alamat kartu kredit karena membeli Zoom yang berbayar sehingga harus pakai kartu kredit. Nah itu hati-hati gitu kan, kalau sampai bocor kita rugi. Gitu. Itu Kak, Mas. Pak Dewa. Ya. Nah, seperti itu dari jawaban dari Prof. Eko, Bu Yeti mungkin. Jadi kalau dapat saya sampaikan kembali, jadi kalau masalah aman nggak aman tergantung kita, apa yang kita sharing di sana. Karena mungkin ini bagi perusahaan yang melakukan rapat untuk rahasia perusahaannya mungkin ini berbahaya. Tapi kalau kita mungkin semakin pendidikan semakin kita share akan semakin berguna tentunya. Oke, terima kasih. Sepertinya Bu Yeti sudah puas dengan Pak Wardiman belum terhubung, Pak Dewa? Belum terhubung, Pak Wardiman. Coba saya cek. Coba siapa tahu udah terhubung. Pak Wardiman. Oh, sudah Pak Wardiman. Sudah. Mungkin beliau ingin menyapa teman-teman yang di Bali. Oke, selamat siang. Selamat siang, Pak Dewa. Prof. Wardiman, ya. Bisa dengar, saya bisa dengar ya. Agak putus-putus sih. Sudah dengar? Belum? Siap. Sudah, Prof. Halo? Siap. Sudah dengar ya? Siap, sudah. Udah. Oke, saya dengar terus. Ya, mohon maaf. Ini gagap. Tidak pernah pakai Zoom atau pakai begini sehingga ini tadi itu beberapa kali coba-coba. Akhirnya atas usul Pak
Pak Prof. Eko, saya aplikasinya yang saya tahu, namanya web. Akhirnya setelah bisa kumpul, sekali saya bisa bertemu dengan individu lain. Dan selama lockdown, selama pengkuncian ini, ya kita bisa berdialog dengan ini. Gunanya sangat banyak. Di acaranya, kalau waktu saya akan mendengar. Terima kasih Pak Dev. Dengar nggak? Dengar tadi. Agak putus-putus tapi Dengar. saya bisa menangkap. Ya, Mungkin koneksi. Inilah gagapnya, saya tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Jelas Pak Wardiman, di saya jelas. Sudah. Oh jelas ya, kalau gitu di Jelas, Dewa yeah. ini mungkin wifi ya. Yeah. Okay. Silakan, Jadi, silakan meneruskan. Saya mendengar Terima tadi mengenai keamanan dari Pak Eko. Silakan. Ya. Okay. Baiklah. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Prof Wardiman. Nah, mungkin saya bacakan sedikit tentang Pak Prof Wardiman ya. Jadi terima kasih sudah bergabung. Jadi Pak Prof dengan nama lengkap Profesor Dr. Ing Wardiman Joyonegoro. Jadi beliau lahir di Pamekasan, Madura, Jawa Timur 22 Juni 1934 dan lulus S2 di Universitas Teknik di Aachen, Jerman dan S3 Universitas Teknik di Delft, Belanda. Karirnya dimulai dari Pemprov DKI Jakarta yang membawa menjadi asisten Menteri Bidang Perencanaan di Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi. Kemudian sempat di Badan Pengkajian Penerapan Teknologi juga. Gampang. 13 tahun. 13 tahun. Ya, 13 tahun. Okay. Dan puncak karirnya beliau dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Presiden Soeharto dalam Kabinet Pembangunan ke-6. Nah, di sini Bapak Menteri Wardiman, Prof. Wardiman pernah menerima medali The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star dari pemerintahan Jepang. Dan sekarang menghabis dari Jepang. Dari Jepang ya salah zaman dulu itu negara-negara memberi penghargaan. Dan kemudian sekarang menghabiskan pengabdiannya di The Habibie Center sebagai Ketua Yayasan Pengembangan SDM Iptek dan jabatan di PB Pegri, Dewan Pakar dan Staf Ahli. Jadi seperti itu. Secara singkatnya mungkin. Saya boleh bertanya ke Prof. Wardiman nggak? Ya. Oh boleh, silakan. Prof. Wardiman, ini Eko mau bertanya, Prof. Ini wifi mungkin nggak benar ya, putus-putus. Prof. Wardiman. Ya. Prof. Wardiman, ini Eko. Ya, saya. Obatnya awet muda apa, Prof. Wardiman? Ya, suka makanan. Tuh. Yang kedua, apa namanya, olahraga. Dan yang ketiga, ini yang relatif baru ya. Kalau kita baca buku-buku, itu adalah stress management. Jadi kita menerima stres, maka kita harus manage itu dengan pernapasan, dengan yoga, begitu. Jadi 3 hal itu penting. Terutama suka. Ini suaranya hilang lagi. Suaranya hilang. Ya, muncul hilang, Prof. Iya ini. Kalau saya lihat di sini ada bunderan di Pak Dewa sama Pak Eko, berarti wifi-nya nggak jalan. Ya. Ini apa bunderan ini ya, looping gitu ya? Looping ya. Jadi di Pak Eko.
Di Ya saya Prof, terima kasih. Terdengar jelas kalau di saya. boleh. Monggo Pak Dewa. Silakan. Saya jawab pertanyaan berikut Pak Dewa. Pertanyaan berikut. Saya lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya. Jadi dari Bapak nengah suratnya. Nah ini Bapak nengah suratnya mau bertanya langsung katanya. Di Pak Nyoman bisa dibantu untuk mengaktifkan mic. Oh, linknya ya. Harus diatur ya. Gitu ya. Ya Pak. Iya. Pak nengah suratnya mungkin bisa diaktifkan mic-nya. Halo Pak Nyoman. Belum. Pak Nyoman. Di sini. Putus Pak Yuda, mohon maaf. Suaranya tidak masuk tadi. Jaringan internet saya mungkin. Ya. Pak nengah suratnya. Nengah suratnya. Bisa diaktifkan mic. Siap. Nengah suratnya. Oke. Pak, belum dengar saya. Nengah suratnya. Ini nengah suratnya ya, DRA ya Pak. Ya. Ya, nengah suratnya. Nengah. Nengah suratnya. Belum. Nengah ya. Suaranya. Suara. Udah, coba Pak Nengah sudah di on-kan mic-nya. Sudah? Halo, Pak Nengah. Siap, Sudah? ya. Silahkan Pak Nengah. Halo, selamat sore Pak Indra. Selamat sore Pak Nengah. Terima kasih banyak, begitu juga teman-teman, para host, moderator. Saya Pak Nengah Suratnya, Kepala Sekolah SMP Negeri 1, Banjarangkan Klungkung, Bali. Oke. Nah, sebulan pelaksanaan PBM daring yang telah dilakukan oleh anak-anak kita dan Bapak Ibu guru, itu kebetulan jumlah siswa kami 839. Setelah kami minta pendapat kepada anak-anak, memang tepat sekali apa yang 6 poin yang Bapak katakan tentang permasalahan anak terhadap PBM daring. Nah, ini hasil pendapat anak-anak, kami coba rekap, Bapak Indra, ya, itu ternyata dominan anak-anak memang kendala. Yang pertama jujur adalah kuota, kemudian kurang bimbingan dari gurunya, jadi kurang komunikasi, kemudian juga anak-anak itu kendala tugas, materinya terlalu banyak, bergubah, dan kadang-kadang Bapak Ibu gurunya pun tabrakan dalam memberikan tugas. Nah ini benar-benar Pak Indra. Ya. Ini benar-benar ini bermanfaat sekali, Pak Indra memberikan hal ini tepat sekali di timingnya. Nah sekarang dari itu kami mohon masukan, pengalaman, sharing dari Bapak. Bagaimana lagi penanganan kami untuk lebih meningkatkan lagi kontribusi anak di dalam PBM daring, mengingat juga tentang faktor ekonomi yang ada di orang tua akibat dampak daripada virus corona ini. Di satu sisi bahkan kami sudah sampai mengadakan kunjungan lapangan ke anak dengan SOP dan AKD pembatasan jarak. Demikian Pak Indra yang bisa Tiang sampaikan terhadap host dan moderator. Sekali lagi terima kasih dan PGRI kita. Hidup guru,
Ya, hidup PGRI dan solidaritas, yes. Terima kasih. Makasih Pak Nengah. Jadi mungkin Pak Nengah sharing tentang keadaan untuk menghadapi masalah pembelajaran daring seperti ini, Prof. Silakan, mungkin ada. Ya, baiklah. Saya dulu ya. Baik. Ya, siap. Pak Nengah, pertama tidak usah kecil hati karena teman-teman seperti Bapak itu semua di Indonesia mengalami hal yang sama. Oke, Karena ini semua tidak expected, Pak. Tidak kita harapkan tiba-tiba terjadi. Ya, tiba-tiba terjadi. Jadi dialami oleh semua orang. Dan mereka dari hari ke hari itu belajar. Setiap seminggu evaluasi, seminggu evaluasi. Ya. Ya. Saya pernah mengatakan begini pada suatu ketika di seminar PGRI, Pak. Bahwa guru itu 50% tugasnya selesai ketika dia bisa membuat siswanya tergila-gila belajar. Ya. Betul Pak ya? Siap. Ketika siswanya tertarik dengan topik bahasan, dia belajar sendiri dan dia bergembira. Tanpa dikasih tugas, tanpa dikasih apa-apa, dia bergembira. Nah, saya belajar juga saya punya anak 4 Pak. 4 itu sekolahnya beda-beda semua. Saya lihat bagaimana gurunya itu memberikan tugas yang berbeda-beda ya. Dari hari ke hari makin lama makin baik. Benar yang Bapak sampaikan, kebanyakan guru itu hanya melihat dari sisinya dia, bukan melihat dari peserta didiknya. Iya. Jadi setiap guru ngasih tugas, akhirnya siswanya itu dapat tugas semua. Iya. Betul kan ya? Benar Pak. Jadi sekarang kita balik. Mari kita melihat dari sisi sang anak. Nah, waktu saya mengajarkan ke guru-guru anak saya bilang begini. Mati-mati ya. Iya. Ya Pak Indra. Saya bilang ke guru gini. Bayangkan kalau guru kan juga punya anak di rumah gitu kan? Iya, benar. Dia bisa melihat bagaimana anaknya itu kalau mendapatkan tugas dari guru-gurunya selagi masa COVID seperti sekarang ini. Nah, dengan empati gitu mereka menjadi tahu. Contohnya, di sekolah tempat anak saya itu ada yang seminggu pertama itu tugas terus sampai mereka stres. Tapi kita minta masukan gitu ya. Akhirnya yang kedua kita ubah misalnya apa? Benar. Ini kan pertama kalinya kami di rumah itu 1 bulan ketemu anak terus tiap hari Pak. Benar. Ya, betul ya? Ketemu anak tiap hari. Nah, benar Pak Indra, benar. Di sekolah tempat anak saya ada yang begini. Tidak semua mata ajar yang diajarkan di dalam sekolah selama normal itu diberikan tugas, Pak. Tidak diberikan tugas semuanya. Contohnya misalnya, untuk mata ajar yang sifatnya seni, ya, yang sifatnya menggambar dan lain sebagainya, mereka diperbolehkan membuat karyanya masing-masing. Benar. Nah, kecuali kalau yang susah itu kan yang bahasanya matematika, yang fisika dan lain sebagainya, begitu kan ya? Ya, benar Pak. Benar Pak Indra. Nah, yang matematika dan fisika itu ada guru yang terbalik malah. Apa terbalik itu maksudnya seperti apa? Dia bikin semacam tugas gitu ya, di mana si siswa ini untuk mengerjakannya itu dia berinteraksi sama temennya lewat handphone atau lewat WA, lewat email atau dengan bapak ibunya, Pak. Jadi kita tuh senang di rumah. Contohnya anak saya yang ketiga itu disuruh bikin lagu, Pak. Disuruh bikin lagu terkait dengan COVID-19. Benar. Akhirnya kita sekeluarga sama-sama ngumpul bikin lagu, Pak. Iya, asik jadinya Pak Indra. Iya, semua senang kan, happy gitu kan. Nah, ada lagi yang ngajarin matematika, Pak. Masa suruh dengan matematika itu suruh melakukan perhitungan-perhitungan ya seperti sekarang ini. Misalnya apa? Misalnya karena COVID itu kita nggak bisa lagi ke supermarket, kita nggak bisa lagi ke pasar, kita nggak bisa lagi kemana-mana. Semua dipesan lewat Gojek misalnya gitu Pak ya. Iya. Nah terus diajarin, coba Anda hitung berapa persen sih sebenarnya kerugian masing-masing rumah tangga dengan cara belanja seperti biasa dengan sekarang dengan keadaan COVID itu. Benar. Nah, di situ tiba-tiba belajar statistik, belajar macam-macam itu.
Nah, hal-hal semacam itu. Yang bahasa Inggris juga demikian. Nah, artinya apa? Ternyata bukan jumlah tugasnya, Pak. Tetapi jenis tugasnya yang penting. Benar. Ya. Kalau banyak tetapi semuanya menyenangkan, anak-anak happy, Pak. Benar. Dan dia belajar dari Sepakat. situ. Setuju, Pak Indra. Tapi kalau sedikit, tapi sedikitnya itu membosankan, nggak dikerjain, Pak. Iya. Ya, benar. Nah, benar, Pak Indra. Benar itu. betul Tepat ya, Pak, sekali. Kemarin kami sampai 3 kali mengeluarkan kebijakan PBM daring, Pak Indra. Benar ini serius. Terus kami evaluasi setiap minggu, karena itu laporannya ada laporan harian dan laporan mingguan. Ada individu guru dan ada wali. Kami evaluasi, kami 3 kali mengeluarkan kebijakan. Yang terakhir ini, yang baru kemarin kami keluarkan baru tadi pagi, bahwa yang paling utama adalah bagaimana bikin anak itu menyenangkan. Iya, betul. Nah, bagaimana anak itu bisa betah di rumah. Apapun bisa dilakukan, apapun bisa dia beraktivitas, asalkan betul-betul anak itu menikmati dia tentang proses tersebut, sehingga anak-anak itu tidak dia keluar rumah atau keluyuran. Betul. Dan ternyata itu betul. Dan ternyata Pak Indra ada signifikan pengaruh. Pengaruhnya pertama, keikutsertaan anak banyak, semakin banyak. Kedua, justru dengan diberikan dia merdeka belajar yang terpantau, kreativitas anak bertambah, Pak Indra. Betul. Satu, dia bisa lagian membuat penggunaan IT seperti dia kesadaran sendiri membuat video mini yang durasi 1-2 menit. 2, literatnya dia bertambah, artinya dia berani mengeluarkan pendapat. Ketiga, membuat kreativitas, Pak. Misalnya dia pembibitan, menanam pohon, kemudian dia membuat kreasi gerak tari, seni. Betul, Pak. Betul sekali. Kemudian yang kemarin lagi, Pak, anak itu membuat menu masakan. Nah, ternyata setelah dia diberikan tidak menukik kepada isi konten, justru anak-anak itu lebih berkembang, Pak Indra. Ini pengalaman kami selama sebulan kami lakukan evaluasi secara menyeluruh dengan teman-teman, Pak Indra. Ya. Bahkan ada satu guru yang dia eksperimen begini, Pak. Biasanya kan misalnya begini, Pak. Ada guru mau mengajarkan mengenai magnet, Pak ya. Betul, benar. Fisika misalnya. Kan selama ini kita datang ke sekolah, guru menjelaskan magnet, terus kita catat gitu, Pak ya. Benar. Ini ada guru dia balik, Pak. Dia bilang begini, coba bikin video mini, menjelaskan ke ibu, apa sih magnet itu? Luar biasa, Pak, hasilnya, Pak. Itu sama berarti, Pak ya. Ini sama. Ya. Dan terakhir itu kan gayung bersambut, Pak. Ada permintaan dari Kesehatan Nasional disuruh membuat di YouTube. Di YouTube tentang kreativitas anak selama pencegahan daripada COVID-19 ini. Ternyata kan responnya itu luar biasa, Pak. Anak-anak itu makin dia punya kreativitas. Jadinya apa yang Pak Indra, saya terima kasih banyak. Ternyata link dengan yang kami lakukan selama ini di sekolah kami, Pak. Betul-betul ini bagus, menambah wawasan bendahara kami untuk mungkin kapanpun ini belum bisa ditentukan wabah ini, anak-anak akan masih stay at home. Nah, untuk itulah dengan berbagai aneka dan latar belakang ekonomi anak, seperti yang Pak katakan tepat, kami sangat setuju. Kitalah yang berinovasi, kitalah yang tahu sebagai desain pembelajarannya apa yang mau kita berikan. Benar, Pak. Kami serius mengawal ini sampai kami terima kasih, Pak, turun ke bawah untuk mengawal dari anjuran pemerintah. Dan Pak Indra, selamat. Kami salut. Terima kasih, sukses, Pak. Jangan lupa sharing ke teman-teman yang lain pengalaman Bapak, biar banyak yang belajar dari Bapak. Siap, Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa nanti, Pak. Bisa tatap muka langsung nanti. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih para moderator yang hebat juga.
Terima kasih Pak Nengah suratnya ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Prof. Wardiman mungkin. Kami persilahkan. Putus suaranya. Halo Pak. Jelas Prof. Ya, ampun. Sudah masuk Pak. Sudah jelas lagi ya. Nah, jadi, jelas Prof, udah lebih bagus Prof. Pak Nengah. Ya, Jadi, siap Pak Prof. Ini jangan lupa para hadirin, ini keadaan baru, sesuatu yang gawat karena pemerintah memutuskan pengkuncian, lockdown. Nah, tetapi sekolah harus terus, pendidikan harus jalan terus. Kalau tidak nanti kita tertinggal. Oleh karena itu, daring ini dengan memakai internet itu sungguh bagus sekali. Sungguh inisiatif dari Pak Dewa ini bagus sekali. Mudah-mudahan PGRI seluruh Indonesia melaksanakan ini. Agar murid-murid kita, siswa kita tidak tertinggal. Ya. Tetapi di samping itu, ini hal yang baru. Jadi kita harus mencari pengalaman, mengumpulkan pengalaman, mengumpulkan hasil evaluasi, bagaimana sistem pembelajaran online ini menjadi efektif, menjadi berhasil. Iya. Ya. Tadi sudah disebut oleh Pak Nengah beberapa hal. Memang susah untuk jadi ideal. Tapi baiknya Pak Dewa kita kumpulkan semua kekurangan atau kekeluhan, dan kemudian kita mencari jalan keluar. Contoh saja, satu kelas misalnya 35 orang. Ya. Apa kita tahu pasti dalam online ini 35 pada mendengar? Bagaimana mengumpulkan mereka sebelumnya, misalnya. Yang kedua adalah tadi disebut bahwa bagaimana kalau kontennya terlalu banyak. Ya. Ya, jika baik, maka tentu para siswa itu akan senang. Dan berapapun konten mereka akan terima. Nah, inilah pengalaman yang bagus. Bagaimana dengan sistem daring ini kita tetap mengajar sehingga menarik bagi siswa itu. Untuk ini tolong Pak Dewa nanti kumpulkan pengalaman. Siap. Dan itu pun hanya harus bisa, harus efektif kalau ada evaluasi. Siapa yang ada di depan murid mengevaluasi? Kan murid tidak kelihatan, bisa saja dia matikan handphone. Iya. Jadi bagaimana kita mengevaluasi? Nah, kemudian tentunya tadi disebut yang bagus sekali, ada beberapa siswa yang sangat inisiatif, sangat kreatif. Itu bagus. Nah, bagaimana misalnya dari 35 orang satu kelas, yang kreatif 10. Bagaimana hasil kreatifnya itu bisa disebarkan ke yang 35. Ya. Jadi kesimpulan saya adalah ini barang baru. Senang sekali bahwa banyak yang berpartisipasi, tapi tolong kita masih harus menyempurnakannya, mengadaptasinya. Untuk itu diperlukan hasil evaluasi dari para pengajar, pendidik, untuk nanti mengumpulkan apa yang bisa kita perbaiki untuk selanjutnya. Nah, nanti Pak Eko itu yang bisa mengkoordinasi Pak Eko ya. Bagaimana evaluasi itu memperbaiki pelaksanaan. Itu dari saya. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Prof. Wardiman atas penguatannya lagi. Siap. Terima kasih Pak Prof. Wardiman. Jadi dari Pak Prof. Eko tadi sudah menyampaikan juga, dan Prof. Wardiman juga sudah menyampaikan. Jadi tetap dilanjutkan dengan evaluasi. Jadi dari masalah apapun yang ditemukan, kemudian kita cari solusi, kita kumpulkan semua, lalu tetap kita adakan evaluasi untuk menuju penyempurnaan yang mana sih yang paling sesuai kita gunakan nanti. Seperti itu mungkin Prof. Oke, terima kasih Pak Nengah juga sudah sharing tentang pengalamannya. Jadi mungkin dapat memperkaya
solusi yang bisa digunakan untuk teman-teman sekalian semuanya. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Di sini ada Pak Putu Tirta ingin berbicara langsung. Mungkin Pak Nyoman mungkin bisa dibantu. Ya. Pak Putu Tirta. Ya, siap Pak. Oke, Pak Putu Tirta. Pak Putu Tirta ya. Sudah di on mic kan Pak? Siap. Silahkan Pak Putu Tirta. Silahkan. Selamat siang Pak Putu Tirta. Halo, Pak Putu Tirta. Udah di on mic-nya, beliau udah on Pak Putu. Oh, udah. Pak Putu Tirta. Tadi sempat on tapi di mute lagi. Pak Putu Tirta. Silakan Pak Putu Tirta. Oke. Halo, Pak Putu Tirta bisa mendengar suara saya mungkin? Ya, Pak Putu Tirta silakan Pak. Mic-nya sudah on nih, silakan. Oke. Atau gangguan mungkin Pak Dewo. Kita lanjutkan ke penanya yang lain. Oke, jadi kita sudah masuk tapi belum ada suaranya. Ya, kita lanjutkan dulu sambil menunggu Pak Tirta. Kita lewatkan dulu. Selanjutnya ada dari tidak keras. Kurang keras. Oke. Nah, ini Bu Wayan Adnyani dari PAUD Wardi Kumara ingin bertanya langsung. Silakan Wayan Adnyani. Wayan Adnyani. Wayan Adnyani. Ya, disambung. Wayan Adnyani disambung. Sudah Pak Dewa. Ya, silakan Bu Wayan Adnyani. Halo, selamat siang Bu Wayan Adnyani. Itu aja tingginya. Tepungnya. Halo, Bu Wayan Adnyani, silakan. Bu Wayan Adnyani. Sudah, belum. Mic-nya. Selamat siang, Bu Wayan Adnyani. Ya. Oke. Halo, Bu Wayan Adnyani, silakan. Oke, jadi sambil menunggu, mungkin saya bacakan saja. Ada pertanyaan. Silakan. Oke, jadi di sini dari Ibu Agung Istri, ya. Jadi sekedar berbagi sangat luar biasa. Di sini Bu Agung Istri ingin bertanya untuk menyusun media pembelajaran yang untuk pemula dan mudah diakses peserta didik seperti NAPI. Seperti apa? Seperti itu kan. Jadi Bu Agung Istri menanyakan yang untuk pemula, media pembelajaran seperti apa kira-kira yang mudah untuk dilaksanakan. Silakan Pak Prof. Oke. Kalau untuk pemula, itu usul saya kita menggunakan saja yang sudah ada, ya. Menggunakan yang sudah ada. Nah, untuk media pembelajaran yang saya biasa pakai, gitu ya, yang biasa saya pakai ini saya saya kasih contoh boleh ya Pak ya? Saya coba share ya. Silakan. Ini teman-teman biar melihat contoh yang biasa saya pakai ini kalau saya lagi tadi pagi juga saya pakai ini. Saya akan share sebentar. Biar Ibu bisa. Apakah teman-teman di sana pada pakai ada handphone semua kan ya? Ada ya? Oh, Bu Agung ya. Saya biasa menggunakan yang namanya Mentimeter, Pak. Ya, sebentar, saya coba. Mentimeter istilahnya. Mentimeter ya. Ini untuk belajar online tapi mudah dipakainya.
menyenangkan, saya sering pakai. Saya akan, kalau ada waktu saya akan simulasikan nih ya. Saya ajak teman-teman sekalian di seluruh Indonesia untuk bisa partisipasi bersama saya. Oke? Ya. Nah, oleh karena itu siapkan handphonenya, siapkan komputernya. Saya sharing sebentar ini. Saya mau sharing apa? Saya punya screen. Bentar, saya sharing. Saya punya screen yang sebentar, Mentimeter yang mana? Yang ini. Oh ya, ini dia. Oke. Saya sharing. Ya. Kelihatan ya? Apakah kelihatan? Kelihatan, Pak? Halo? Sudah Pak, Prof. Sudah kelihatan. Bagaimana? Oke. Kelihatan. Kelihatan? Terlihat nggih. Kelihatan ya? Oke. Coba sekarang Bapak Ibu sekalian bisa lihat ke layarnya. Yang punya handphone, buka tulisan di atas itu www.menti.com. Coba. Pak Dewa bantuin saya. Teman-teman dikasih tahu. Menti.com. Terus nanti kalau ditanya kodenya, ada kodenya tuh. 759110. 7591. Oke. www.menti.com, kodenya 759110. Seperti yang di layar. Oke. Boleh pakai notebook, boleh pakai handphone, boleh. Pakai notebook boleh, pakai handphone boleh. Terus apa yang ada di situ tolong diisi deh, coba. Terus kita lihat apa yang terjadi. Mentimeter. Menti.com Pak, menti.com. Iya. Menti.com. Tuh, udah ada yang ngisi tuh. Udah 7 orang yang mengisi, lihat di layar. Saya juga sudah. Lihat di layar. Nah, udah 13 orang yang mengisi. Sudah 14 orang mengisi. Tuh, 17 orang sudah mengisi. Wah, hebat nih Bali ya. 23 orang, 26 orang. 29, 32. Nah, ini contoh sederhana, Pak. Jadi, waktu saya buka kelas saya dengan siswa saya mulai dengan yang di depan ini. Habis itu saya tanya siswa saya, siapa yang jawab kecoak? Alasannya apa? Yang jawab badak alasannya apa? Yang jawab kudanil alasannya apa? Di sini Bapak Ibu Guru bisa melihat bahwa tiap siswa itu punya pandangan berbeda. Benar nggak, Pak? Betul. Dulu itu waktu saya masih kecil, guru saya bilang binatang paling kuat adalah gajah. Terus semua kita harus sepakat, nggak ada yang berani men-challenge. Tapi sekarang saya mulai dengan saya tanya siswa saya, menurut Anda hewan paling kuat itu yang mana? Ternyata jawabannya beragam. Dan ketika saya tanya mereka, kenapa alasan Anda ini paling kuat? Mereka bercerita macam-macam. Dari situ saya sebagai guru belajar bahwa konsep kuat bagi setiap anak itu berbeda. Dan itu semuanya benar. Ada yang mengatakan kuat dilihat dari tubuhnya. Ada yang melihat kuat dilihat dari usianya. Ada yang mengatakan kuat dilihat dari posturnya. Ada yang kuat dilihat dari elemen anatominya. Ada yang kuat dilihat dari kekuatan kulitnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya kasih lihat ini Mentimeter. Ini free, Pak. Free, gratis, murah, bisa langsung dipakai. Ya, ini udah 65 orang yang jawab. Jangan dilepas dulu. Perhatikan handphone Anda, perhatikan notebook Anda. Sekarang berubah pertanyaannya. Ya, tolong dijawab pertanyaan ini. Jika Anda mendapat tiket gratis, ingin ke negara mana Anda berlibur? Maaf, salah tulis berlibur. Berlibur. Wah, udah ada yang jawab tuh. Arab Saudi, Singapura, Jepang, Korea, Swiss, Prancis. Wah, menarik kan Pak ya? Kita lihat ya. Nah, ini anak-anak senang kalau belajar begini. Nah, Pak Ibu lihat sekalian di layar. Ya, lihat di layar. Itu ada yang hurufnya besar, ada yang hurufnya kecil. Semakin banyak jawaban yang sama, semakin besar hurufnya. Jadi saya bisa simpulkan, kebanyakan guru-guru di Bali ini pengen ke Jepang, Pak Dewa. Tuh, paling banyak pengen ke Jepang tuh.
Nomor 2 pengen ke Singapura sama Korea. Oke. Nah, setelah saya mulai dengan gini, ya, kemudian saya tanya ke siswa saya, ini banyak mau ke Jepang sama ke Korea. Terus saya tanya ke mereka, kasih tahu saya, apa perbedaan kultur orang Jepang dengan kultur orang Korea? Masing-masing 10 perbedaan. Sudah. Habis itu mereka cari sendiri. Mereka jelasin ke saya. Mulai dari kostumnya dikasih lihat, cara bicaranya, raut wajahnya, semua tiba-tiba saya belajar dari mereka. Ingat, kendali ada pada mereka. Bukan saya yang menjelaskan. Karena di tempat lain mungkin bukan Jepang yang di tengah, Pak. Di kelas lain saya masuk, yang di tengah tuh Amerika. Ke kelas lain lagi, yang di tengah itu adalah Singapura. Artinya, siswa itu merasa didengarkan. Mereka merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, ini media yang paling gampang, gratis nih Pak. Ya. Masih yang terakhir, coba kalau ini. Nah, ini pertanyaannya tricky nih. Apakah tantangan yang dihadapi guru-guru taman kanak-kanak dalam mengajar anak-anak milenial sekarang? Siapa yang bisa berbagi coba? Apakah tantangan? Oh, bandel tuh ada yang udah ngisi tuh. Bandel, cengeng, apalagi tuh menangis. Anak-anaknya rewel, manja, main gadget terus, ego, kurang fokus, aleman, susah diatur, fokusnya ke HP, harus sabar, manja, orang tua banyak ikut campur. Tidak disiplin, siswa kecanduan gadget. Nah, lihat Pak. Jadi saya sebagai guru itu benar-benar sebagai fasilitator. Tapi semua yang ada di depan itu di layar adalah hasil masukan dari siswa. Tiba-tiba siswa senang untuk ikut pelajaran. Ini yang dimaksud dengan interaksi sederhana dalam dunia daring. Jadi Ibu, dari kalau ditanya media apa untuk pemula, ini paling gampang pakai Mentimeter. Kalau mau bikin pertanyaan pakai Kahoot. Guru-guru Bali itu banyak yang pakai Kahoot. Atau pakai Quizizz gitu ya. Nah, ini semua contoh-contohnya. Ini contoh aja Pak, bahwa sebenarnya walaupun jarak jauh, saya bisa mendengarkan suara Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sini, saya tanya lagi lanjutnya misalnya, kenapa manja? Kenapa ribet? Terus saya balik ke mereka. Gimana caranya supaya anak-anak tidak manja? Jadi mereka sendiri yang menjawab. Nah, itulah proses pembelajaran zaman sekarang dengan menggunakan online learning. Jadi kita sebagai guru yang penting adalah tahu menggunakan media-media yang sederhana ini. Biarkan nanti kontennya dari mereka, konteksnya dari mereka. Saya selalu mengatakan bahwa anak-anak sekarang tuh lebih pinter dari gurunya. Cuman gurunya lebih bijaksana. Kenapa gurunya lebih bijaksana? Karena kita pernah muda, mereka belum pernah tua. Katanya begitu, makanya kita lebih bijaksana. Kan Pak, jadi pakai aja Mentimeter nih gratis kok. Nggak bayar ini. Ya, pertanyaan Anda bisa bikin sendiri. Tadi pertanyaan yang saya bikin sendiri. Nah dari sini kan masukannya saya bisa bikin paper nih. Saya bisa dapat evaluasi pandangan orang-orang mengenai hal ini. Nah, terima kasih yang sudah mengisi ini, 90 mengisi. Jadi nanti Pak, kalau mau bikin tur guru-guru di Bali, pastikan mengunjungi Jepang, Singapura, dan Korea, karena itu paling banyak kayaknya. Seperti itu Pak Dewo, saya contoh aja. Ya. Jadi terima kasih Prof. Jadi pada pingin ke Jepang semua ya, termasuk saya juga. Kalau saya tanya ke daerah lain loh Pak, jawabannya belum tentu Jepang loh. Oh, iya, tanya ke tempat lain jawabannya. Jadi ada masing-masing punya alasan tersendiri ya Prof. Jadi berbeda. Jadi ini sejenis quiz itu ya. Survei. Quiz. Oh, survei, sorry. Survei. Kalau kuis kan ada benar salahnya kayak Kahoot itu kuis. Kahoot itu kuis ya. Kahoot itu kuis. Jadi lebih ke pertanyaan terbuka Prof ya. Jadi dari pertanyaan itu akan timbul
pertanyaan lagi. Malah lucu Pak, ada guru-guru bilang setelah online ini pertanyaan dari siswa banyak banget. Kalau di kelas ditanya nggak ada yang mau nanya. Kalau di online tanya semua katanya. Lebih aktif malah siswa. Jangan-jangan dia takut lihat muka gurunya kalau dalam kelas itu. Ya. Apalagi pelajarannya susah, pasti takut mereka. Prof Mardiman, anak-anak sekarang punya istilah mafia katanya, pelajaran paling susah. Mafia, matematika, fisika, kimia katanya. Aduh, saya kena. Kata anak-anak sekarang, mata ajar yang paling mengerikan tuh mafia katanya. Matematika, fisika, kimia. Wah. Ya, mangga Pak, silakan Pak. Apa emang Wi-Fi-nya di sana sekarang. Wi-Fi-nya mati-mati. Jadi anak mempunyai Halo. Mati-mati. Mungkin wireless. Ya, mungkin terkendala koneksi. Oke. hanya berisik. Oke. Pak Eko bisa. Halo. Mati-mati ya Pak Mardiman ya? Ya, mati-mati kan itu. Mungkin itunya ya, apa? Ya, Webex itu konsum bandwidth-nya cukup besar memang. Ya, lumayan besar. Iya, Webex lumayan konsum bandwidth ya. Oh. Oke. Tidak jelas begitu loh. Ada suaranya tapi tidak jelas. Mungkin bisa minta izin Pak Mardiman, videonya mungkin di-off-kan Pak supaya agak lancar. Apanya? Videonya. Jadi suara bandwidth-nya dikit. Yang gambar video di atas kanan. Enggak. Apanya? Gambarnya dihapuskan apa? Enggak. Nah, ini gambar. Ini. Ya, itu kita kamera. Ini kamera saya ada ini. Suara. Ini suaranya mana? Saya gimana? Suara Masih putus. Masih putus. Lambang videonya di atas. Ya, di atas. Lambang video, ya. Oke. Oke, suara. Sekarang, ya. Tapi dari Pak Erta tadi nggak dengar. Ini dari halo, Pak Prof Mardiman. Yes. Nah, sekarang terang. Ya. Jadi tadi Bu Agung Istri mempertanyakan tentang media pemula. Jadi dari Pak Prof Eko sudah share tentang Mentimeter seperti itu. Jadi semacam survei. Jadi siswanya lebih tertantang dan ada istilah apa mafia itu Pak Prof ya. Mafia matematika, fisika, apa satu tadi? Kimia, ya. Itu paling anak-anak takut katanya, mafia, matematika, fisika, kimia, paling ditakutkan itu kata. Gila anak sekarang. Seperti itu. Pak, saya dari sumber. Anak-anak itu tidak senang yang mafia tadi.
karena waktu mulai dari awal, dari SD, menciptakan matematika itu mungkin kurang menarik. Nah, sehingga sampai SMA jadi momok. Demikian juga dengan fisika, terutama fisika itu, matematika dan fisika. Sehingga saya mengusulkan selalu kepada para guru-guru sains, tolonglah berkumpul bersama untuk mencari jalan bagaimana siswa-siswa Indonesia ini bisa senang dengan matematika dan senang dengan fisika. Nah, itu perlu diskusi yang kuat itu. Sebab cara bagaimana mengajukan tadi disebut mengenai cara menunjukkan pada magnet, bagaimana magnet dan sebagainya. Juga dengan matematik juga bisa. Bagaimana anak-anak itu menjadi senang dengan matematik. Bisa, karena kalau saya datang ke sekolah-sekolah di Jakarta, mohon maaf ini, sekolah yang maju, maka saya lihat di sana memang gurunya memakai cara-cara pedagogi, cara-cara pembelajaran yang membuat anak-anak yang senang gadget itu senang. Misalnya saja tadi pagi Prof. Eko bicara mengenai game. Jadi bagaimana itu kita mengajar orang atau anak-anak memakai sistem game. Nah, untuk matematika itu paling cocok sistem game. Hanya persepsi di anak-anak itu bahwa matematika susah. Dia pergi kemana saja, pergi ke pasar, pergi ke sekolah, ke rumah. Kalau dibilang matematika angel, matematika sukar. Inilah kewajiban kita guru pendidikan, khususnya guru matematika untuk menghilangkan trauma ini. Ya. Mungkin Pak Dewa bisa bikin kumpulan guru matematika untuk membicarakan hal ini, ya, mencari jalan keluar. Ya, betul. Gimana Pak Eko? Iya Pak, anak-anak kalau ngitung uang jajan cepet, tapi kalau ngitung soal dari guru lama Pak. Ya, itu gaming Pak, pakai gaming tadi ya Bapak tadi Pak. Sebagai gaming bagus, betul, Pak. Yang kontekstual dengan hidupnya. Ya, kontekstual hidupnya ya. Begitu Pak Dewo. Siap. Oke, baik, terima kasih Pak Prof. Ardiman juga. Jadi kita mungkin dari masing-masing MP kita akan kumpulkan, kita cari kira-kira hal seperti apa yang menarik bagi siswa seperti itu. Karena terus terang saja saya juga mengalami itu karena saya mengajar fisika, jadi saya juga mengalami itu. Dan saya tanya, kalian kalau jalan itu juga pakai fisika loh, jadi kalian sebenarnya sudah pintar fisika semua gitu. Jadi mereka akan merasa lebih semangat untuk belajar seperti itu. Good. Jadi dimulai dari hal yang kecil yang sudah mereka lakukan. Seperti itu. Termasuk jatuh cinta tuh reaksi kimia Pak. Betul. Ada pelepasan kalori, energi dan sebagainya. Baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi Pak Putu Tirta mau bertanya, tapi sudah diketikkan di sini. Jadi saya bacakan saja. Kami memiliki siswa yang belum bisa baca kelas 2 dan 3, kurang lebih 5 orang. Nah, di sekolah kami memberikan pendampingan belajar khusus. Sekarang dengan kondisi seperti ini, adakah solusi yang bisa dilakukan? Jadi untuk yang belum lancar membaca, nih, Pak Prof, silakan. Kalau saya jadi gurunya, saya telepon Pak, kalau cuma 5 orang Pak. Saya bimbing lewat telepon saya Pak. Di situ kan pasti ada juga orang tuanya di rumah toh, ada teman-temannya, ada adik kakaknya di rumah, itu bisa dipakai untuk membantu gitu istilahnya. Karena cuma 5 orang gitu ya. Kalau banyak itu susah. Kalau 5 orang saya cenderung akan saya telepon satu persatu, ajak kerjasama dengan yang ada di rumah, ya, ajak kerjasama yang ada di rumah, apakah saudaranya, orang tuanya, kakak adiknya, ya, untuk bisa mengajarkan yang bersangkutan bersama dengan gurunya. Kalau saya begitu Pak. Oke, jadi Pak Eko. Jadi guru-guru harus, mohon maaf ini, jemput bola.
proaktif mendekati murid-murid itu, karena sampai tidak bisa baca itu keterlaluan, itu akan ketinggalan terus seluruh. Ya. Betul Pak Eko, saya setuju sekali. Kalau hanya 5 orang memang kita harus proaktif. Ya. Baik, suaranya habis ya. Tapi gambar Prof. Aliman jelas gambar. Jadi mungkin kalau suaranya nggak dengar. Jadi kalau misalnya cuma beberapa orang mungkin bisa pakai telepon Pak Prof ya. Ya. Bersama guru dan juga orang tua di rumah, jadi kita adakan pendampingan mungkin bisa lewat telepon atau media lainnya, mungkin video call dan sebagainya seperti itu. Oke, masih banyak pertanyaan ya. Aja gitu. Ya. Oke, coba saya cari lagi 2 pertanyaan ya. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang lainnya, mungkin kalau tidak bisa difasilitasi semua, mungkin bisa dikirim pertanyaan ke grup, nanti kita minta solusi ke Pak Prof Eko dan Prof Ardiman. Mohon maaf sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, banyak sekali chatnya ini, saya baca satu persatu. Adiastawa Imade Adiastawa. Nah, ini ditanyakan ketersediaan beberapa sumber belajar seperti Google yang memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada peserta didik, namun justru kehadiran sumber belajar Google di beberapa peserta bagi peserta didik dengan mengambil informasi gampang tanpa melihat sumber tersebut. Selain itu, kami seperti atas membuat peserta didik semakin jauh dan susah untuk membaca buku dan jurnal ini. Jadi mungkin Pak Made Astawa ya. Adiastawa, Pak Made Adiastawa menanyakan mengenai banyaknya belajar yang ada secara online. Jadi mungkin dengan adanya materi online itu siswa cenderung untuk manja, jadi mereka mengambil langsung tanpa melihat sumber-sumber ilmiahnya seperti jurnal dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasi? Silakan Pak Prof. Itulah tadi yang dikatakan oleh UNESCO bahwa salah satu tugas kita sebagai guru adalah mengajarkan siswa kita untuk memilah dan memilih informasi yang sudah sedemikian banyaknya. Itu bagian dari information literasi. Nah, masalahnya sekarang, kenapa anak-anak itu copy paste ya? Karena kebanyakan guru dalam memberikan tugas itu yang jawabannya sudah ada di internet. Bagi anak-anak sekarang itu tidak logis dalam rasionalisasi mereka. Bapak Ibu guru memberikan saya soal yang jawabannya sudah ada di internet. Mereka berpikir buat apa? Itu kan buang-buang waktu. Lihat aja di internet. Masa saya suruh menyalin lagi yang ada di internet? Nah, jadi dalam cyberpedagogi dikatakan bahwa guru harus mampu membuat soal yang jawabannya tidak secara eksplisit ada di internet, tapi membuat siswa untuk menggali informasi dari internet. Misalnya saya kasih contoh Pak Dewo nih, Pak Dewo jawab saya ya, misalnya Pak Dewo ya. Menurut Pak Dewo, dari Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, sama Cut Nyadin, ya. Menurut Pangeran Pak Dewo itu dari 3 itu, Cut Nyadin, Pangeran Diponegoro, Bonjol, mana yang paling merepotkan Belanda? Menurut Pak Dewo yang mana? Oke, kalau dari pandangan saya. Ada nggak jawabannya di internet? Untuk menjawab pertanyaan ini siswa harus ngapain? Mencari literasi. Harus baca mengenai perang Diponegoro, perang Imam Bonjol, dan perang Cut Nyadin supaya bisa menjawab pertanyaannya ini.
Nah, kesalahan guru-guru memberikan pertanyaannya begini. Buatlah riwayat ringkas Pangeran Diponegoro. Ya, diketawain sama anak-anak. Ya, ambil aja dari internet. Udah ada kok, masa saya suruh nulis lagi. Bukan karena mereka ingin menyontek, tetapi dalam dunia mereka tidak rasional kalau orang itu memberikan sesuatu yang jawabannya sudah ada. Kalau waktu zaman saya itu masuk akal. Kenapa? Karena waktu itu belum ada referensinya. Sehingga saya harus membaca buku. Itu istilahnya. Tahu maksud saya Pak Dewa ya? Jadi itu tepat pada zamannya. Nah, guru-guru sekarang saya melihat adalah dia sering memberikan soal yang jawabannya sudah ada di internet. Sama kayak begini, ini ada bercandanya begini nih. Bercandanya masuk di kelas setelah liburan panjang. Terus gurunya bilang sama anak-anak, ayo hari ini masing-masing anak-anak 5 menit ceritakan selama liburan kemana saja. Zaman saya dulu kecil, Pak, itu biasa kita ditanyakan begitu. Kemudian kita cerita, saya ke sini, saya bermain ini, anak lain bermain apa, cerita kita tuh. Nah, anak sekarang gurunya ditanya balik. Ibu susah-susah amat sih nanya-nanya kita kemana kemarin. Kenapa nggak jadi follower saya aja di Facebook saya? Kan jadi ibu tahu nanti saya kemana aja. Tahu maksud saya, Pak? Iya. Well, the situation is different gitu. Jadi dulu waktu kita ke sekolah, guru menulis di papan tulis dan kita semua menyalinnya, itu ada reasonnya. Apa reasonnya? Karena sumbernya cuma ada di bukunya guru, nggak ada sumber lain. Sehingga guru menulis di papan, saya salin supaya di rumah saya bisa baca. Tapi sekarang, ya, yang guru mau salin sudah ada di internet. Jadi anak-anak bingung gitu kok disuruh salin lagi. Dia menganggap gurunya tidak efisien atau membuang-buang waktu. Itu dari sisi perspektif anak-anak zaman sekarang. Jadi seyogianya mudah saja. Gurunya bilang minggu depan ibu akan cerita mengenai Jepang dan Korea. Silahkan kamu baca-baca Jepang dan Korea, nanti kita diskusi minggu depan. Udah minggu depan langsung gurunya cerita. Ayo menurut Anda, nah, kalau Anda disuruh berlibur pengen ke Jepang atau ke Korea, mulai dari situ. Alasannya apa? Nah, disitulah bicara masalah. Nanti masuknya ke kulturnya, masuknya ke jumlah penduduk, masuknya ke sejarahnya, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang ditanya jawabannya ada di internet, ya bukan masalah copy paste. Misalnya saya copy paste, saya kasih referensinya juga kan bukan plagiarisme. Ya kan? Saya jelaskan, saya mengambil dari sini pertanyaan ibu, saya jawab dengan begini dan saya ambil dari sumber yang terpercaya. Apakah itu copy paste? Copy paste iya, tapi dalam hal menyampaikan dia nggak berpikir. Nah, gimana caranya membuat soal supaya siswanya kreatif, supaya siswanya berpikir. Gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Dewa jadinya. Saya maksudkan. Ya. Terima kasih Prof. Eko. Jadi mungkin kita akan buat suatu pertanyaan yang membuat mereka menggali-gali banyak informasi untuk mencapai suatu kesimpulan. Pak Dewa, Prof. Wardiman pengen sharing. Wardiman silakan. Kamu garis bawahi justru dengan internet itu tiba-tiba terbuka dua. Satu itu informasi termasuk ya. Pihak lain kita yang mendapat informasi yang baru. Nah, kita dipelanduk dua garis. Jadi guru ini bagaimana anak-anak itu memilih yang betul dari internet ini. Nah, tadi Pak Eko mengatakan kita harus proaktif. Gurunya mengatakan kecilkan saja antara Korea sama Jepang. Kalau kita buka semuanya, maka muridnya akan ngambil semuanya, yang hoax pun diambil. Jadi di sini kesimpulan dari Pak Eko itu menurut saya adalah bagaimana kita para pendidik ikut bergerak dengan keadaan zaman sekarang. Jadi dari ribuan masukan yang ada di internet, para guru bisa memilah-milah mana yang perlu dibaca,
didahulukan oleh para siswa kita. Begitu Pak Eko. Betul, betul, Prof. Makasih, Prof. Ini pada guru terletak inisiatifnya. Ya. Terima kasih. Baik. Oke. Terima kasih Pak Prof. Wardiman. Jadi ya di sini kita sebagai guru harus kreatif karena internet itu tentu saja membuka peluang kita untuk mendapatkan berbagai informasi termasuk ya seperti berita hoax tadi itu. Jadi ya jangan sampai kita malah ikut menyebarkan itu, tapi bagaimana caranya memanfaatkan sumber informasi yang banyak itu agar digunakan untuk hal yang positif, termasuk untuk membuat tugas dari siswa-siswa. Oke, seperti itu, nggih. Oke, mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir ya. Jadi saya cek dulu. Tadi Pak. Mohon izin Pak Yuda, ada Bu Wawa yang ingin bertanya langsung dan Silahkan Bu Wawa kalau mau bertanya langsung silahkan bisa diajukan. Sudah, untuk Bu Wawa sudah di-unmute Bu. Oke, selamat siang Prof. Wardiman dan Prof. Eko. Welcome to Bali actually. Saya Wawa Arjaya, guru IPS dan Mandarin di SMP Negeri 1 Denpasar. Begini Prof, berkenaan dengan trending topik dan current issue dewasa ini kan memang berbagai isu dan solusi tentang pembelajaran jarak jauh akibat pandemi COVID-19 ini. Badai ini pun pasti akan segera berlalu, cepat atau lambat. Nah, saya lebih tertariknya untuk memohon tanggapan berhubung kita bertemu dengan pakarnya langsung, Prof. Wardiman dan Prof. Eko, berkenaan dengan blueprint Sisdiknas kita ini, Prof. Di Indonesia sebaiknya selaras menurut saya dengan arah pembangunan Indonesia yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermuara pada masyarakat adil, makmur, sejahtera. Semua ini menurut saya mulai dari pendidikan, sesuai dengan 4 pilar pendidikan yang ada di UNESCO mungkin kita selaraskan. Itu saja Prof, mohon tanggapan. Terima kasih. Terima kasih Bu Wawa. Prof. Wardiman, monggo, itu pertanyaannya pertanyaan makro Prof, levelnya Menteri Prof. Coba diulangi lagi karena terputus. Mohon Pak Eko, mohon diulangi coba. Ya. Mengenai blueprint ya Bu Wawa ya. Nggih, Pak. Ini saya bacakan saja. Sisdiknas kita nggih. Ya, blueprint. Jadi mengenai blueprint Sisdiknas kita di Indonesia sebaiknya selaras dengan arah pembangunan Indonesia yang tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermuara pada masyarakat adil dan makmur. Semua mulai dari pendidikan, ya. Itu Prof. Wardiman. Ya, oke. Jadi ini memang agak tinggi ini jawabannya. Ya, memang pemerintah dari awal menyebut atau dalam konstitusi kita pendidikan penting sekali. Oleh karena itu setiap manusia Indonesia harus mengecap pendidikan. Persoalannya adalah menurut saya pelaksanaannya. Indonesia begitu besar sehingga memerlukan organisasi yang begitu rumit untuk menyelenggarakan pendidikan yang baiklah. Tetapi ada beberapa kriteria yang bisa kita pakai untuk apakah cita-cita itu sudah tercapai. Kriteria pertama adalah angka partisipasi. Itu berapa murid sekolah di SD, di SMP dan perguruan tinggi. Kita sudah maju sekali, sayangnya belum 100%. Jadi SMP belum persen, belum. Jadi pemerintah dan kita semua harus bekerja lebih keras untuk itu. Yang kedua, pendidikan atau pelaksanaan pendidikan tidak boleh lepas dari mutu pendidikan. Inilah
yang menjadi buah pembicaraan oleh para orang tua. Banyak orang tua kita yang merasa tidak yakin bahwa mutu pendidikan kita ini sudah betul, sudah normal. Dalam mutu juga termasuk yang tadi Ibu katakan, untuk membangun Indonesia sehingga adil dan makmur. Nah, Indonesia yang begitu luas, tadi pelaksanaannya belum sempurna, sehingga mutu antara satu kota atau satu daerah dengan daerah lain, dengan kota lain itu berlainan. Jadi pemerintah ini sekarang sedang berusaha supaya mutunya sama. Untuk melihat mutu dipakai UNN atau UN lah, ujian UN. Kan mau dihapus itu, Prof. Apa? Oh enggak, itu kan pelaksanaan. Jadi takut tuh karena pelaksanaannya. Jadi maksud saya adalah pemerintah masih bekerja keras, hanya sayangnya kita terlalu besar sehingga sampai sekarang belum selesai. Itu. Siap, kita Prof. bekerja lebih keras lagi. Siap, Prof. Makasih, Prof. Silakan Pak Dewa, Pak Yuda. Baik, ya. Jadi itu dari Pak Prof. Wardiman. Jadi mungkin di sini angka partisipannya belum 100% ya, Pak Prof ya. Dan jadi pemerintah di sini tidak boleh lepas tangan, di mana bagaimana cara menyamakan atau mungkin agar mendekati sama lah dari daerah satu dengan daerah yang lainnya. Nah, tiap daerah juga punya kebutuhan yang berbeda-beda, Pak Prof ya. Betul. Bagaimana dari Pak Prof Eko, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Wah, itu jawaban dari Pak Menteri sudah cukup, saya rasa. Saya tidak bisa menjawabnya. Benar ya, Sule. Memang ini kalau saya melihatnya yang dikatakan Prof. Wardiman tadi, Indonesia ini heterogen, permasalahannya heterogen, kebutuhannya heterogen, tidak mungkin solusinya homogen begitu. Jadi juga harus ada spectrum of solution untuk masing-masing tempat itu untuk menuju yang Ibu katakan tadi, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Itu dari saya, Pak. Baik, ya, terima kasih. Pak Dewa, Pak Yuda. Kalau saya bilang pemerintah, itu seluruhnya loh, jangan pemerintah pusat saja. Tapi jangan lupa bahwa sampai SMA itu adalah gubernur dan bupati. Sehingga di sini pemerintah daerah pun harus berusaha keras agar rakyat di bawahnya itu menikmati pendidikan yang merata dan menikmati pendidikan yang bermutu. Jadi maksud saya pemerintah itu dari bawah, pemerintah daerah sampai ke atas. Itu maksud saya. Masih Pak Yuda. Baik Pak Prof. Wardiman. Jadi perlu ada sinergi dari pemerintah daerah sampai ke pusat juga, sehingga akan bisa ditemukan solusi yang terbaik untuk itu, Pak Prof. Seperti itu ya. Baik. Oke, jadi mohon maaf mungkin tadi adalah pertanyaan yang terakhir untuk sesi kali ini. Seandainya ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terakomodasi dari kami, mungkin tadi kita sudah dapat 7 pertanyaan dari Pak Kadek Mulyarsah, Bu Yeti, Pak Nengah Suratnya, Pak Putu Tirta, Bu Wayan Adnian, Bu Agung Istri, Pak Made Adiasawa, dan Bu Wawa Arjawa, dan sudah disampaikan dengan baik oleh Pak Prof Eko dan Pak Prof Wardiman. Jadi terima kasih. Bagi yang tidak terfasilitasi, mungkin nanti pertanyaannya bisa kami kumpulkan, lalu mungkin kita bisa sampaikan secara tim pribadi lewat chatting atau sebagainya. Nanti kita akan coba fasilitasi. Jadi kita akan Terima kasih Pak Dewo. Jawaban yang semuanya. Terima kasih kepada Pak Prof Eko dan Pak Prof Wardiman sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Terima kasih Prof Wardiman. Saya minta tipsnya Pak Wardiman biar selalu energik ya. Saya juga minta tipsnya itu yang tadi. Terang Pak. Ya. Terputus. Terputus ya. Oke. Ya.
Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi mungkin ada closing statement dari Pak Wardiman, Pak Prof Wardiman dan Pak Prof Eko untuk mengakhiri sesi kita kali ini. Sudah cukup. Selamat berkarya, selamat mengajar, selamat belajar. Semoga selamat di rumah. Anda semua sehat. Ya. Baik, jangan terima berhenti, kasih. jalan terus ya, belajar terus. Itu Siap. jangan berhenti belajar. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Prof Eko dan Pak Prof Wardiman. Terima kasih. Oke, jadi untuk kali ini sesi akan kita akhiri. Kapan ya? besok lagi? Besok sama Rebu untuk sesi ini. Ya, Benar. kita ada 3 hari untuk sesi keempat ini. Oh, ini sesi 4. Hebat, selamat untuk PGRI Bali, luar biasa. Terima kasih. Tetap mohon bimbingannya agar kami bisa semakin berkembang lagi, ya. Oh, lupa saya tadi, salam hangat dari Prof Unifah, Ketum PB PGRI. Ya, salam hangat dari beliau untuk semua teman-teman di Bali. Ya, maju terus. Terima kasih. Salam balik dari kami. Saya sampaikan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof Wardiman dan Pak Prof Eko. Jadi sekian presentasi dari sharing dari Bapak Prof Eko dan Pak Prof Wardiman. Terima kasih. Dan juga kepada para partisipan telah bergabung bersama kami ucapkan terima kasih juga. Jadi untuk sesi kita ini kita tutup. Tapi sebelumnya mungkin akan kami share link absensi. Nanti kita akan share link absensi atau presensi di kolom chat, nanti bisa kami persilahkan untuk mengisi absensinya. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang salah, yang tidak kami sengaja pastinya. Dan acara ini kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.